Abu Ubaidah bin Al-Zarrah adalah Amir bin Abdullah bin Al-Zarrah bin Hilal bin Al-Hashib bin Radihah bin Al-Harith bin Fihr bin Malik bin Al-Nadar bin Kinanah bin Adnan dari suku Quraisy. Diriwayatkan dari Abdul Hasan Imran bin Luman bahwa Abu Ubaidah bin Al-Zarrah pernah melakukan inspeksi mendadak kepada pasukannya. Lalu ia berkata, ingat, banyak orang yang mengenakan pakaian putih yang mengotori agamanya. Ingat, banyak orang yang mau memaksakan menundukkan palsunya. Bergegaslah melebur keburukan-keburukan yang lama dengan kebajikan-kebajikan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah masih memberikan sebuah kesempatan kita untuk melaksanakan aktivitas. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita umatnya Hidayaman, yang insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur pada Allah, dan insyaallah mudah-mudahan nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan beberapa video yang sebelumnya setelah kita sampaikan mengenai 38 sahabat yang dijamin masuk surga. Setelah kemarin kita sudah menyampaikan edisinya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang sangat tebal. Ada beberapa video yang mungkin antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dilanjutkan dengan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang kelima ini adalah salah seorang yang diberi kabar gembira masuk surga, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Zarrah radhiyallahu an. Yang mudah-mudahan bacaan ini bisa menemani teman-teman semuanya. Kalaupun misalnya tidak memberikan efek, ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan salah satu efeknya adalah membaca, meningkatkan minat baca kembali, karena ya alhamdulillah buku-bukunya banyak yang belum saya baca, yang mudah-mudahan dengan semangat untuk menyampaikan dalam bentuk video, mudah-mudahan semua bukunya terbaca semuanya. Jadi ini masih yang edisinya tidak terlalu tebal, jadi beberapa halaman, cuman alhamdulillah ternyata sudah hampir 3/4 dari mulai episode Sayyidina Abu Bakar sampai sekarang episode yang kelima untuk 5 sahabat yang mendapatkan diberi kabar gembira masuk surga, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Zarrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama dan nasabnya. Abu Ubaidah bin Al-Zarrah adalah Amir bin Abdullah bin Al-Zarrah bin Hilal bin Al-Hashib bin Radihah bin Al-Harith bin Fihr bin Malik bin Al-Nadar bin Kinanah bin Adnan dari suku Quraisy, penduduk Mekah dan salah seorang sahabat yang masuk Islam sejak awal. Ia seorang yang mendukung Abu Bakar As-Siddiq memangku jabatan khalifahan dan yang mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq pada peristiwa Bani Saqifah karena beliau memang layak sebagai khalifah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi SAW pada Fihr. Nabi SAW memberikan kesaksian bahwa Abu Ubaidah bin Al-Zarrah akan masuk surga, dan beliau menyebutnya Aminul Ummat atau orang kepercayaan umat. Kebaikan-kebaikannya sangat banyak dan terkenal. Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Ubaidah bin Al-Zarrah dengan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Ia ikut dalam perang Badar. Bahkan sampai peperangan bersama Rasulullah SAW, ia membunuh sendiri ayahnya yang masih tetap kafir dalam peristiwa perang Badar. Abu Ubaidah bin Al-Zarrah meriwayatkan beberapa hadis. Ia juga ikut beberapa peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, dan ia wafat pada tahun 18 Hijriah. Semoga Allah senantiasa merahmati seorang yang berakhlak mulia ini dan Allah yang selalu setia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda mengomentari Abu Ubaidah bin Al-Zarrah, sesungguhnya setiap umat pasti memiliki seseorang yang terpercaya, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Zarrah bin Al-Zarrah. Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad sahih dari Abdullah bin Syakik. Ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, siapa di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang paling boleh cintai? Aisyah menjawab, Abu Bakar. Aku bertanya, lalu siapa? Ia menjawab, Umar. Aku bertanya kemudian siapa? Ia menjawab, Abu Ubaidah bin Al-Zarrah. Kebaikan-kebaikan Abu Ubaidah bin Al-Zarrah sangat banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan senantiasa merahmati dan meridhoinya. Di sini kami akan mengumumkan profil kehidupannya. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti kita coba cari untuk Abu Ubaidah bin Al-Zarrah ini biografi yang lebih perjuangan dan biografinya.
Perjuangan dan sikap rendah hati Abu Ubaidah bin Al-Zarrah. Pada tahun 13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menugaskan Abu Ubaidah bin Al-Zarrah sebagai seorang gubernur di Syam. Di sana Umar bin Al-Khattab mengangkatnya sebagai wakilnya menggantikan Khalid bin Al-Walid yang dipecatnya. Ketika bertemu Abu Ubaidah bin Al-Zarrah, Umar bin Al-Khattab menjabat dan mencium tangannya, lalu keduanya sama-sama menangis. Diriwayatkan oleh Zaid bin Ash'alam dari ayahnya, ia bercerita, Umar bin Al-Khattab mendengar berita Abu Ubaidah bin Al-Zarrah dikepung di Syam. Pasukan musuh mendapat mendesaknya, lalu Umar bin Al-Khattab berkirim surat kepadanya, selanjutnya seorang hamba muslim yang sedang ditimpa kesulitan, sesudah itu Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Allah akan mengganti satu kesulitan dengan dua kemudahan. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Abu Ubaidah bin Al-Zarrah kemudian mengirim surat balasan. Selanjutnya dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan megah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunnya dari Allah serta kedodaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Umar bin Khattab keluar rumah dengan membawa surat ini. Beliau kemudian membacakannya di atas mimbar. Beliau berkata, wahai penduduk Madinah, sesungguhnya Abu Ubaidah bin Al-Zarrah baru menceritakan keadaannya kepada kalian dan juga kepadaku. Ayo bersemangatlah dalam berjihad. Bersumber dari Hisam bin Urwah, dari ayahnya, ia bercerita, Umar bin Al-Khattab datang di Syam. Beliau disambut oleh para pejabat dan petinggi di sana. Umar bin Al-Khattab bertanya, di mana saudaraku Abu Ubaidah bin Al-Zarrah? Mereka menjawab, sebentar lagi ia akan menemuimu. Tidak lama kemudian Abu Ubaidah bin Al-Zarrah datang dengan mengendarai unta yang hidungnya dicocok dengan tali. Setelah menjawab salam dari Abu Ubaidah bin Al-Zarrah, Umar bin Al-Khattab berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, wahai orang-orang, tolong menyingkirlah kalian, tinggalkan kami. Umar bin Al-Khattab lalu berjalan bersama Abu Ubaidah bin Al-Zarrah hingga sampai di kediamannya. Singgah di rumah Abu Ubaidah bin Al-Zarrah, Umar bin Al-Khattab hanya melihat pedangnya, perisainya, dan hewan tunggangannya. Umar bin Al-Khattab bertanya, kenapa kamu tidak meminta barang-barang yang lain, wahai Abu Ubaidah? Abu Ubaidah bin Al-Zarrah menjawab, wahai Amirul Mukminin, ini sudah cukup mengantar kita bisa tidur dengan nyenyak. Diceritakan dari Nafi, sungguhnya begitu tiba di Syam, Umar bin Al-Khattab berkata kepada Abu Ubaidah bin Al-Zarrah, ajak aku ke rumahmu. Abu Ubaidah bin Al-Zarrah bertanya, apa yang akan kau lakukan di tempatku? Di sana paling-paling kau hanya akan menangis. Umar bin Al-Khattab masuk ke rumah Abu Ubaidah bin Al-Zarrah dan tidak melihat apa-apa. Umar bin Al-Khattab bertanya, mana barang-barangmu? Aku hanya melihat selembar kain alas pelana, mangkok besar, dan sebuah geriba. Padahal kamu kan seorang gubernur. Apakah kamu menyimpan makanan? Abu Ubaidah bin Al-Zarrah bangkit berdiri menuju ke dapur dan kembali lagi dengan membawa beberapa potong roti kering yang kasar. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab seketika menangis. Abu Ubaidah bin Al-Zarrah berkata, tadi sudah aku katakan kepada Anda, kalau engkau hanya akan menangis, wahai Al-Mu'min, ini sudah cukup untuk mengantarkanmu pulang ke Madinah. Umar bin Al-Khattab berkata, kecemburuan kami semua kepada dunia tidak seperti kecemburuanmu, wahai Abu Ubaidah. Diriwayatkan dari Abdul Hasan Imran bin Luman bahwa Abu Ubaidah bin Al-Zarrah pernah melakukan inspeksi mendadak kepada pasukannya. Lalu ia berkata, ingat, banyak orang yang mengenakan pakaian putih yang mengotori agamanya. Ingat, banyak orang yang mau memaksakan menundukkan nafsunya. Bergegaslah melebur keburukan-keburukan yang lama dengan kebajikan-kebajikan yang baru. Abu Ubaidah bin Al-Zarrah rahimahullah meninggal dunia karena serangan penyakit taun ganas di Yordania. Jenazahnya dimakamkan di Rabisan dan ikut dibayangkan oleh Muaz bin Zabal. Ia meninggal dunia pada tahun 18 Hijriah, zaman kekhalifahan Umar bin Al-Khattab, dalam usia 58 tahun. Keutamaan Abu Ubaidah bin Al-Zarrah. Diriwayatkan dari Huzaifah, ia bercerita, penduduk Nazran datang menemui Rasulullah SAW. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tolong kirimkan kepada kami seorang yang terpercaya. Beliau bersabda, baik, akan kirimkan kepada kalian seorang yang benar-benar bisa dipercaya. Mereka lalu menunggu orang itu bertanya. Rasulullah SAW mengirim Abu Ubaidah bin Al-Zarrah. Hadis ini disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Abu Ubaidah bin Al-Zarrah sallallahu anhu ikut berhijrah dari negeri Habasyah dan ikut terjun dalam perang Badar. Pada peristiwa perang Uhud, ia mendapatkan keberuntungan. Ia yang pada waktu itu ikut membantu mengeluarkan 2 serpihan tombak yang menembus wajah Rasulullah SAW. Karena tebasan pedang musuh, sepasang gigi depan beliau juga pecah. Abu Ubaidah bin Al-Zarrah yang membantu membentukannya sehingga tampak indah lagi. Sampai-sampai ada yang mengatakan di antara kalian tidak ada yang begitu pandai membetulkan gigi daripada
depan daripada Abu Ubaidah bin Al-Zarrah. Menceritakan tentang Abu Ubaidah Al-Zarrah, Abdullah bin Umar mengatakan ada tiga orang dari kaum Quraisy yang paling baik akhlaknya, paling brilian pikirannya, dan paling pemalu. Jika berbicara kepadamu mereka tidak berdusta, dan jika kamu berbicara kepada mereka, mereka tidak menganggapmu berdusta, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Al-Zarrah. Abu Ubaidah bin Al-Zarrah radhiyallahu anhu memiliki akhlak yang baik, sangat santun dan rendah hati. Abu Bakar pernah mencalonkan Abu Ubaidah bin Al-Zarrah sebagai khalifah bersama Umar. Abu Bakar berkata, saat Rasulullah SAW wafat, ia ikut hadir di Saifah Bani Syaidah. Abu Bakar juga mengatakan, aku ridho yang memimpin kalian adalah salah satu di antara dua orang ini, Umar bin Al-Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Zarrah. Abu Ubaidah bin Al-Zarrah berjasa dalam penaklukan Damaskus. Ketika ia tengah dikuasai oleh pasukan musuh, Umar bin Al-Khattab yang mendengar informasi ini segera berkirim surat kepadanya. Selanjutnya seorang hamba muslim yang sedang ditimpa kesulitan, sesudah itu Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Allah mengganti satu kesulitan dengan dua kemudahan. Seperti yang disampaikan tadi di awal. Abu Ubaidah bin Al-Zarrah termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal. Ia sudah masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk Al-Dar Al-Arqam dan sebelum beliau berdakwah di sana. Sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam di awal-awal yang ikut berhijrah ke Habasyah dan yang ikut dalam perang Badar ketika berusia 41 tahun. Setelah perang Badar, ia juga mengikuti peperangan-peperangan lain yang termasuk salah seorang pasukan yang gigih dalam perang Uhud. Ia yang waktu itu membantu mengeluarkan pecahan tombak dari dahi Nabi SAW. Diriwayatkan dari Zaid bin As-Salam dari ayahnya bahwa Umar bin Al-Khattab berkata kepada sahabat-sahabatnya, ayo berangan-anganlah kalian. Salah seorang mereka berkata, aku berangan-angan rumah ini akan penuh dengan dirham, lalu akan membelanjakan di jalan Allah. Umar bin Al-Khattab berkata, ayo berangan-anganlah kalian. Sahabat lain berkata, aku berangan-angan rumah ini akan menjadi penuh dengan emas, kemudian aku akan melanjutkannya di jalan Allah. Umar bin Al-Khattab berkata, ayo berangan-anganlah kalian. Sahabat lain berkata, aku berangan-angan rumah ini akan menjadi sebuah mutiara, maka aku akan membelanjakan di jalan Allah. Umar bin Al-Khattab berkata, ayo berangan-anganlah kalian. Mereka berkata, setelah ini kami tidak berangan lagi. Umar bin Al-Khattab berkata, tetapi aku berangan-angan mudah-mudahan rumah ini penuh dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Al-Zarrah, Muaz bin Zabal, dan Huzaifah Al-Yaman. Aku akan menugaskan mereka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasan Abu Ubaidah bin Al-Zarrah. Nama panggilan adalah Abu Ubaidah atau Ibnu Zarrah. Nama lengkap Amir bin Abdullah bin Al-Azarah Kabilah Bani Al-Haris bin Fihr. Nama ayahnya Abdullah bin Al-Zarrah bin Hilal. Nama ibunya Umaymah binti Utsman Zabil. Tempat tanggal dan wafatnya Yordania tahun 18 Hijriah, usia 58 tahun pada masa kekhalifahan Umar. Makam dimakamkan di daerah Bisan. Prestasi dan kedudukan termasuk As-Sabiqul Al-Awwalun. Nabi menyebut Abu Ubaidah bin Al-Zarrah dengan sebutan Aminul Ummah. Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Ubaidah dengan Sa'ad bin Mu'az. 4. Abu Ubaidah ikut dalam semua perang bersama Rasulullah SAW. Bahkan ia sendiri yang membunuh ayahnya yang masih kafir pada perang Badar. Jadi yang kelima ini adalah Abu Ubaidah Al-Zarrah yang mudah-mudahan bisa memberikan beberapa inspirasi. Tadi sih di depan menginspirasi, tapi ya terserah yang membaca atau mendengarnya. Sekali lagi, di episode-episode yang selanjutnya ini tidak terlalu tebal seperti episode awal Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Jadi kita buat mudah-mudahan sih satu video untuk beberapa sahabat-sahabat Rasulullah yang mendapatkan berita masuk surga insyaallah, amin ya Allah alamin. Tidak bisa kita ikuti tiru, cuman mudah-mudahan bisa memberikan sebuah inspirasi untuk kita bisa menjadi ahli surga dan insya Allah diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Benarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salahnya saya mungkin yang masih bacanya masih kurang bagus, masih terus diperbaiki pembacaannya. Yang mudah-mudahan dalam perjalanan terus membaca ini bisa ritmenya diperbaiki, subtitle ataupun kosakatanya juga bisa lebih jelas untuk diterima oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.